Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Harta kekayaan dan kaya di hadapan Allah itu sebuah konsep yang kedengarannya hampir sama tetapi memiliki perbedaan yang sangat mendalam. Ketika berbicara tentang harta kekayaan, maka itu adalah hal-hal duniawi yang melekat pada diri kita, yang sangat baik dan berguna untuk membantu kehidupan kita, tetapi sangat berbahaya ketika kita tidak mengatur bagaimana kita merasa bergantung pada kekayaan. Yesus berbicara tentang yang berbahaya itu sebenarnya bukan kekayaan, tetapi ketamakan. Ketamakan itu sebuah rasa yang melebihi kebutuhan. Misalnya, kita sudah punya makan minum yang cukup, kita punya uang yang cukup, kita punya aset yang cukup. Tapi ketamakan itu artinya tidak merasa cukup dengan apa yang sudah ada dan kita terus menggebu-gebu mencari sampai merasa bergantung pada kekayaan itu dan kita lupa untuk bergantung pada Allah. Mungkin kalau dalam definisi yang lain, ketamakan itu seperti kecanduan untuk bergantung pada sesuatu yang sebenarnya tidak menyelamatkan kita. Contoh, orang yang kecanduan narkoba, orang yang kecanduan isi togel, itu kan cuma sebuah perasaan yang ada di dalam diri karena merasa tidak cukup dengan apa yang sudah ada. Sehingga tamak itu adalah sebuah perasaan yang bisa diatur. Bahaya kalau tidak bisa mengatur perasaan itu yang membuat orang merasa bahwa hidupnya bergantung pada kekayaan, bukan pada Allah. Paulus dalam bacaan pertama itu berbicara tentang keselamatan itu datang dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Mungkin dengan ini kita disadarkan untuk mengerti dan memahami apa itu keselamatan. Keselamatan itu tidak sama dengan kita kerja, kita dapat makan, kita dapat uang, lalu kita rasa kita selamat. Bukan. Keselamatan itu menyangkut keseluruhan jiwa dan raga. Bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan badan atau raga,
tapi terutama kebutuhan jiwa. Nah, Bapak Ibu tahu kalau kita mati, doanya mohon keselamatan kekal bagi jiwa. Dan kita tidak bisa mohon keselamatan kekal bagi jiwa kita pada kekayaan kita, pada pekerjaan kita, pada aset kita, pada uang kita. Kita minta kepada Allah. Makanya Santo Paulus menegaskan keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari kekayaan, bukan dari kehebatan, bukan dari prestasi dunia, bukan dari aset-aset duniawi. Bahwa itu semua perlu untuk menjadi sarana kita selamat, tapi keselamatan tetap bersumber dari Allah. Maka apa yang dikatakan oleh referen Mazmur baik juga untuk kita ingat. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Ini kata kunci kalau mau selamat. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Artinya tidak akan pernah kita hidup di dunia kalau Tuhan tidak menciptakan kita. Dan tujuan hidup kita adalah kembali kepada Tuhan. Maka prinsip terbaik dalam hidup adalah menggantungkan keselamatan pada Tuhan, bukan pada kekayaan. Yesus mengambil contoh seorang kaya yang menggantungkan hidup pada kekayaan. Dia pikir setelah dia kaya, punya semua, jiwanya selamat. Lalu dia bilang, jiwaku ada padamu semuanya. Makanlah, minumlah. Gudang-gudang semua sudah dibangun. Tapi Yesus bilang apa? Kalau malam itu juga Tuhan cabut nyawamu, apa arti dengan semua kekayaan itu? Jadi kekayaan itu tidak menyelamatkan jiwa. Tapi kekayaan bisa membantu kita menyelamatkan jiwa. Misalnya, ya kalau kita punya kendaraan, kalau kita punya sarana, itu dipakai untuk datang berdoa, untuk datang misa. Itu yang dimaksud dengan sarana untuk menyelamatkan. Tapi keselamatan itu milik Allah, punya Allah dan anugerah Allah. Bapak Ibu, keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari hasil jeripaya dan usaha manusia. Kita boleh kerja pontang-panting sampai tidak ke gereja, tidak berdoa. Tapi ingat, apapun hasil jeripaya dan pekerjaan kita, tidak akan menyelamatkan kita secara jiwa dan raga. Apalagi kalau bicara tentang keselamatan jiwa, keselamatan kekal, kita tidak bisa membeli itu dengan kekayaan, dengan uang dan dengan harta. Kita hanya bisa menggapai itu dengan iman. Semoga Tuhan memberkati kita.